Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, sebelum kita menyimak kisah ini, mari kita menuliskan solawat untuk baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya solawat ini menjadi saksi untuk kita di akhirat kelak. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang wanita bernama Aisyah. Aisyah dikenal di seluruh desa sebagai seorang wanita yang alim, pandai menghafal Al-Quran, dan selalu menjaga ibadahnya dengan penuh kesungguhan. Setiap orang yang mengenalnya tahu bahwa dia adalah sosok yang rendah hati dan taat kepada Allah. Sejak kecil, Aisyah telah diajarkan oleh orang tuanya untuk menghargai ilmu agama. Ia sangat mencintai Al-Quran dan selalu berusaha menghafal setiap ayatnya. Tidak hanya itu, Aisyah juga aktif mengajar anak-anak di desa untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Ia sering didatangi orang-orang yang meminta nasihat, dan ia tak segan memberikan bimbingan dengan lembut. Namun, meskipun Aisyah tampak sempurna di mata orang lain, di dalam hatinya ada perasaan yang tak bisa ia hilangkan. Seiring berjalannya waktu, Aisyah merasa ada sebuah kekosongan yang sulit dijelaskan. Ia sering merenung, merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, meskipun ia sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aisyah tidak bisa menahan perasaan harunya ketika akhirnya ia mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah umrah. Perjalanan spiritual ini telah lama ia impikan, dan kini Allah memberinya kesempatan itu. Sebagai seorang penghafal Al-Quran, Aisyah merasa bahwa ini adalah perjalanan yang penuh berkah, sebuah kesempatan untuk membersihkan dirinya dari segala dosa, serta memperdalam hubungan dengan Sang Pencipta. Sejak awal keberangkatannya, Aisyah sudah merasa bahwa ini bukan sekadar perjalanan biasa. Dia tahu bahwa ibadah ini akan mengubah hidupnya, memberikan kedamaian yang selama ini ia cari. Setiap langkah menuju tanah suci dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terhingga. Aisyah merasa sangat diberkahi bisa menjejakkan kaki di Makkah, tempat yang penuh dengan sejarah dan makna spiritual yang mendalam. Sesampainya di Makkah, Aisyah tak mampu menahan air matanya. Melihat Ka'bah, tempat yang selama ini hanya ia lihat dalam foto dan bayangan, kini begitu nyata di hadapannya. Tangannya terkepal erat, matanya terpejam sejenak, meresapi kedamaian yang mengalir di dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah beban hidup yang selama ini ia pikul perlahan mulai terangkat. Hari pertama Aisyah menghabiskan waktu untuk berdoa, menyucikan hati, dan merenung di sekitar Ka'bah. Setiap detik terasa sangat berharga. Namun, puncak dari perjalanan rohaninya adalah ketika ia menjalani ibadah tawaf. Saat tawaf dimulai, Aisyah merasakan ketenangan yang luar biasa. Setiap langkah yang ia ambil seolah menghapus segala kekhawatiran dan kecemasan yang selama ini mengisi hatinya. Hatinya yang dulu terasa kosong kini dipenuhi oleh rasa damai yang tak terlukiskan. Ia merasakan kedekatannya dengan Allah, seolah-olah dunia ini tak lagi memiliki beban. Ia berputar mengelilingi Ka'bah, merasa semakin dekat dengan Sang Pencipta. Dengan penuh khusyuk, Aisyah melanjutkan tawaf, menyusun doa-doanya dalam hati. Semua harapan dan permohonan ia sampaikan, memohon ampunan atas dosa-dosanya, memohon agar hidupnya diberkahi dengan hidayah dan petunjuk. Pada saat itu, Aisyah merasa seperti seolah seluruh dunia berhenti, seolah hanya ada dirinya dan Allah di sana, di tengah-tengah Ka'bah yang suci. Namun, tiba-tiba, perasaan damai yang menyelimuti tubuhnya berubah menjadi keanehan yang tak terduga. Aisyah merasa tubuhnya terasa panas, seolah api menyentuh kulitnya. Kepalanya pusing, dan matanya mulai berkunang-kunang. Pandangannya mulai kabur, dan kakinya terasa lemas. Dalam sekejap, dia merasa terjatuh, tubuhnya ambruk ke lantai. Rasa panas itu semakin menjadi-jadi. Aisyah ingin berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Seluruh tubuhnya terasa berbeda, bukan lagi tubuh manusia yang selama ini dikenalnya. Keanehan yang dirasakannya semakin jelas, seiring dengan perasaan tubuhnya yang semakin berat dan tak terkendali. Ketika Aisyah berhasil membuka matanya, dunia seakan berputar dengan sangat cepat. Ia mendapati dirinya bukan lagi dalam wujud manusia. Tubuhnya berubah menjadi tubuh yang panjang dan ramping, bersisik. Pandangannya yang semula manusia kini hanya bisa melihat dunia dari ketinggian yang sangat rendah. Aisyah mengangkat kepalanya, dan betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa dirinya kini berada dalam bentuk seekor ular besar. Ular itu meliuk-liuk di sekitar Ka'bah, menatap sekelilingnya dengan mata yang tidak lagi bisa meneteskan air mata. Hati Aisyah terisi oleh kebingungan dan ketakutan.
Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa Allah memberikan azab ini padanya? Apa yang telah ia lakukan hingga dihukum dengan perubahan yang begitu mengerikan? Rasa sakit yang tak terlukiskan merasuki tubuhnya. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa selain terperangkap dalam tubuh ular itu. Begitu banyak pertanyaan muncul di benaknya, tetapi tak ada jawaban yang ia temukan. Mengapa ia, seorang wanita yang selama ini dikenal baik, menjadi korban dari sebuah azab yang mengerikan ini? Aisyah teringat kembali pada segala dosa-dosanya yang mungkin telah ia lupakan selama ini. Meskipun ia dikenal sebagai penghafal Al-Quran, ada banyak dosa yang ia sembunyikan. Terkadang, di balik wajah yang taat, ada perasaan sombong yang menghantui hatinya. Dia sering merasa lebih baik daripada orang lain karena ilmunya. Bahkan, pada beberapa kesempatan, ia pernah meremehkan orang-orang yang tidak begitu paham tentang agama. Ia seringkali menilai orang dari penampilan mereka, merasa bahwa dirinya lebih sempurna dan lebih dekat dengan Allah. Aisyah kini menyadari bahwa kesombongan itu adalah akar dari segala kesalahannya. Dalam pencariannya untuk menjadi lebih baik, ia telah lupa untuk menjaga hati dan niatnya. Ia merasa telah disibukkan dengan ibadah dan ilmu, tetapi tanpa menyadari bahwa hatinya mulai dipenuhi dengan rasa bangga dan angkuh. Ia pun merasa bahwa segala amal ibadah yang ia lakukan belum tentu diterima oleh Allah jika dilakukan dengan niat yang salah. Dalam tubuh ular yang sekarang mengelilingi Ka'bah, Aisyah merasakan penyesalan yang mendalam. Ia ingin berdoa, tetapi mulutnya tidak bisa mengucapkan kata-kata. Hanya hatinya yang bisa berteriak kepada Allah, memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah ia lakukan. Namun, ia tahu bahwa ini adalah bentuk ujian dari Allah untuk mengingatkan dirinya agar tidak terjatuh pada kesombongan. Ya Allah, ampunilah aku. Aku menyesal. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sangat hina di hadapan, dan aku tidak tahu berapa banyak dosa yang telah aku perbuat. Aku mohon, ya Allah, beri aku kesempatan untuk bertobat dan kembali padamu. Pikir Aisyah, penuh penyesalan dan harapan. Saat itulah, Aisyah menyadari bahwa mungkin inilah saatnya baginya untuk benar-benar membersihkan dirinya dari segala kesalahan dan menghadap Allah dengan hati yang benar-benar ikhlas. Namun, apakah Allah akan menerima tobatnya? Atau apakah ini adalah akhir dari segala kesempatan yang ia miliki? Hanya Allah yang tahu. Dalam tubuh ular yang kini terbalut kulit bersisik, Aisyah merasakan dirinya terperangkap dalam keputusasaan yang mendalam. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menangis dalam hati, merintih dalam kesendirian yang menyakitkan. Rasanya seperti terperangkap dalam kegelapan, jauh dari harapan dan kasih sayang Allah. Setiap hela napasnya penuh dengan rasa penyesalan yang tak terbendung. Betapa ia ingin kembali ke masa lalu dan mengubah segala kesalahan yang telah ia buat. Namun, dalam keheningan yang mencekam, Aisyah tidak menyerah. Di dalam hati, meskipun tidak bisa mengucapkannya, ia memohon ampun kepada Allah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari dari takdir yang diberikan padanya, tetapi ia ingin berharap kepada Allah, berharap agar ada secercah cahaya yang menerangi kegelapannya. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni aku. Ya Allah, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal atas segala kesombongan dan dosa yang pernah aku lakukan. Aku merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Allah, dan aku memohon agar Engkau menerima taubatku. Aku tidak tahu berapa banyak dosa yang telah aku perbuat, tetapi aku percaya pada rahmat-Mu yang tak terbatas. Doa Aisyah bergema dalam hatinya. Tangisannya semakin keras. Air matanya seolah tak mampu lagi dibendung. Setiap tetes air matanya adalah tangisan penyesalan yang dalam, dan sekaligus sebuah permohonan agar Allah memberinya kesempatan untuk bertobat. Aisyah sadar, ia tidak lagi berhak mengharapkan belas kasihan, namun hanya kepada Allah lah tempat ia bergantung. Ia tahu bahwa hanya dengan rahmat Allah lah ia bisa kembali kepadanya. Ya Allah, jika Engkau berkenan, berikanlah aku kesempatan untuk berubah. Berikanlah aku kekuatan untuk memperbaiki segala kesalahan dan menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Ampuni dosa-dosaku, ya Allah, dan tunjukkanlah jalan yang benar. Jangan biarkan aku tenggelam dalam kesombongan dan kebodohan. Aku sangat membutuhkan bimbingan-Mu. Aisyah merasakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dalam kedalamannya, di balik tubuh ular yang kini menjadi penjara baginya, ada sebuah kekuatan yang mulai mengalir dalam dirinya. Rasanya seperti ada kekuatan yang sedang menggulung dirinya dari dalam,
membawanya keluar dari kegelapan yang mengurungnya. Sebuah rasa yang luar biasa menyentuh hatinya, membuatnya merasakan kedamaian yang perlahan datang. Dan kemudian, keajaiban itu pun terjadi. Tubuh ular yang selama ini menjadi bagian dari dirinya, perlahan-lahan mulai menghilang. Keajaiban Allah begitu nyata, dan dengan kebesarannya, Aisyah merasakan tubuhnya berubah kembali menjadi tubuh manusia. Perubahan itu terjadi begitu cepat. Seakan-akan ia tidak bisa mengikuti kecepatan keajaiban yang sedang terjadi. Dalam sekejap, tubuhnya kembali menjadi seperti semula, dan Aisyah terjatuh ke tanah dengan lemas. Ia berlutut, menundukkan kepalanya, dan menangis dengan segenap jiwa. Tangisannya kali ini bukan lagi tangisan penyesalan, melainkan tangisan syukur yang tak terhingga. Ia merasa Allah, dengan kebesaran dan kasih sayangnya, telah memberinya kesempatan kedua. Dia tidak bisa berkata apa-apa selain terus menangis, merasakan kedalaman rasa syukur yang begitu dalam. Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah, atas kesempatan ini. Aku tahu aku tidak layak, tetapi Engkau masih memberikan aku kesempatan untuk berubah. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku berjanji untuk menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Setiap tetes air mata Aisyah adalah ungkapan syukur yang begitu tulus. Ia merasa seolah-olah beban yang selama ini mengikatnya telah terangkat. Allah telah memberinya kesempatan untuk memperbaiki dirinya, dan Aisyah tahu bahwa tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dengan hati yang dipenuhi oleh rasa syukur, Aisyah berdiri dan menatap Ka'bah dengan penuh kehusyukan. Ia merasa bahwa perjalanan ibadah ini baru saja dimulai. Sebelumnya, ia datang ke Tanah Suci dengan harapan untuk menghapus dosa-dosanya. Namun kini, ia menyadari bahwa yang lebih penting adalah memperbaiki hatinya dan menjaga keikhlasan dalam setiap amal ibadah yang ia lakukan. Aisyah tahu, ini adalah awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Ia bertekad untuk kembali ke kehidupan nyata dengan hati yang lebih bersih, lebih tawadu, dan lebih dekat dengan Allah. Dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, ia hanya bisa berharap agar Allah selalu membimbing langkahnya dan menjadikan hidupnya lebih bermakna. Ia berjalan meninggalkan tempat itu dengan langkah yang lebih ringan, karena kini ia merasa lebih dekat dengan Allah. Setiap doa dan amal ibadahnya akan dilakukan dengan hati yang penuh pengharapan dan dengan keikhlasan yang sejati. Aisyah tahu bahwa perjalanan hidup ini tidak mudah, tetapi dengan Allah di sisinya, ia yakin bahwa ia akan selalu diberi kekuatan untuk terus memperbaiki diri. Dan di antara ribuan hamba yang datang ke Tanah Suci, Aisyah merasa sangat diberkahi. Karena Allah telah memberinya kesempatan untuk mengenal diri, untuk melihat kesalahan dalam dirinya, dan untuk bertobat dengan tulus. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengubah fisiknya, tetapi juga jiwanya, menjadikannya seorang hamba yang lebih baik, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepadanya. Setelah peristiwa yang mengubah hidupnya, Aisyah kembali ke desanya dengan hati yang lebih penuh dan jiwa yang lebih tenang. Ia kini kembali menjadi wanita yang alim. Namun ada perbedaan yang mencolok dari dirinya yang dulu. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai seorang yang sangat terampil dalam ilmu agama, yang dipandang tinggi karena hafalannya terhadap Al-Quran, kini Aisyah lebih banyak mengedepankan tawadu dan kesederhanaan dalam setiap langkahnya. Hidup Aisyah yang dulu penuh dengan kesombongan yang tersembunyi kini berganti dengan sikap yang lebih hati-hati dan penuh pengertian. Ia mengingatkan dirinya setiap hari bahwa ilmu yang dimilikinya bukanlah milik pribadinya, tetapi merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dengan rendah hati. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang arti tawadu, Aisyah tidak lagi merasa lebih baik dari orang lain, meskipun ia tahu bahwa ilmu yang ia miliki sangat berarti. Perubahan dalam diri Aisyah tidak hanya terlihat dalam perkataannya, tetapi juga dalam tindakannya. Ia tidak lagi mencari pujian atau pengakuan atas segala amalnya. Ia melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan, menjaga setiap amal ibadahnya dengan hati yang khusyuk. Dan orang-orang yang mengenalnya bisa melihat perubahan besar dalam dirinya. Aisyah bukan hanya dikenal sebagai penghafal Al-Quran, tetapi juga sebagai seorang wanita yang bijak, yang memiliki hikmah hidup yang luar biasa. Dengan hikmah yang ia dapatkan, Aisyah terus berusaha menebarkan kebaikan dan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi tentang seberapa ikhlas kita menjalani setiap langkah hidup ini dengan penuh syukur, tawadu, dan ketulusan. Dengan demikian, Aisyah kini bukan hanya dikenal sebagai seorang wanita alim yang menghafal Al-Quran, tetapi juga sebagai seorang wanita yang memiliki hati yang bersih,
rendah hati, dan selalu mengingatkan orang lain untuk hidup dalam kebaikan. Petik kebaikan dari apa yang telah disampaikan, dan buang segala keburukannya. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang beruntung. Wallahu alam.